Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anissa Putri Murumente dengan NIM 0305211011. Kali ini saya akan membahas tentang algoritma pemrograman dasar pada mata kuliah algoritma pemrograman. Oke guys, kita lanjut. Oke, sebelumnya kita bahas dulu sebenarnya apa sih yang kita dapat dari kampus gitu ya, sebegitu banyak gitu yang kita pelajari, yang kita lakukan di dunia kampus. Oke, dari rangkuman yang aku buat, cekidot. Yang pertama itu ada knowledge, pengetahuan. Yang kedua ada skill, keterampilan. Yang ketiga ada technique atau teknik. Yang keempat ada attitude, sikap. Dan yang terakhir ada experience, pengalaman. Oke guys, selanjutnya aku mau kenal nih. Sebenarnya untuk membangun skill itu apa sih yang kita perlukan? Yaitu yang pertama practice, latihan. Dan ditambah dengan repetition, pengulangan. Akan menghasilkan skill atau keterampilan yang biasa kita ulang-ulang dan latihkan. Nah, jadi begitu juga lah kita dalam mempelajari algoritma pemrograman ini, yang mana juga sangat berkaitan gitu dengan jurusan kita, khususnya pendidikan matematika, yang mana dalam belajar algoritma pemrograman ini sangat identik dengan logika ditambah dengan algoritma, maka akan menghasilkan pemrograman. Lalu dari pemrograman ini akan terbagi menjadi program visual, pemrograman terstruktur, pemrograman mobile, pemrograman web, dan VBO. Selanjutnya aku mau nanya nih, siapa sih penemu algoritma? Kalian tahu nggak? Oke, aku tunjukin fotonya dulu ya guys. Nah, ini dia. Udah gak asing lagi ya guys dengan beliau ini. Siapa sih beliau ini? Nah, beliau adalah benar ya, Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Jadi bagi kita gini ya, kita harus mengetahui dong siapa beliau ini. Ya, beliau adalah seorang ilmuwan Islam yang karyanya itu dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi. Banyak lagi lah menjadi dasar pengembangan ilmu modern pada saat ini. Jadi kita yang mau berkecimpung di dunia komputer harus tahu dong siapa penemu ilmuwan penemunya gitu ya guys. Jadi dari nama beliau Al-Khawarizmi, di bahasa Inggris tuh dibuat namanya algoritma. Jadi ditranslatekan, maksudnya diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu menjadi algoritma. Lanjut aja guys tentang pengertian. Yang pertama, pengertian algoritma. Algoritma itu adalah urutan langkah-langkah yang disusun secara logis yang digunakan untuk mencapai tujuan. Nah, tujuannya ini tadi kan untuk menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Kenapa aku highlight di sini ya, yang warna merah-merah ini? Nah, ini tuh poin inti dari algoritma. Kenapa? Karena suatu algoritma itu harus berurut ya guys. Langkah-langkahnya itu juga harus logis. Nah, juga tujuannya itu untuk mencapai tujuan yang di awal tadi gitu, untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Intinya itu di awal ada masalah nih kan. Terus kita buatlah urutannya, langkah-langkah logisnya untuk mencapai tujuan yang menyelesaikan masalah tersebut gitu. Oke, selanjutnya pemrograman. Pemrograman adalah kumpulan pernyataan komputer yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman. Itu tadi dia yang biasa kita dengar dengan sebutan mengcoding, coding. Oke guys, bukan coding ya, itu kolak dingin. Ini apa sih teman-teman? Ada yang bilang teh, ada yang bilang kopi. Sama aja lah, kita buat aja lah ya. Kita buat aja kesepakatan ini kopi karena agak hitam gitu ya kan guys. Nah, terjawab nih pertanyaan pertama, apa ini? Ya kopi, secangkir kopi gitu.
Terus bagaimana cara membuatnya? Nah, di sini kan timbul nih masalah. Karena di awal kita ini kan mau minum kopi misalnya. Disinilah mau minum kopi ini kan gimana cara membuatnya, disitulah algoritma tadi. Masalahnya kita mau buat kopi, jadi kan kita harus memegang poin-poin intinya tadi. Yang pertama tuh kan harus berurut, jadi kita sediakan dulu wadahnya, kita sediakan bahan-bahannya, kopi, gula, sendok untuk ngaduk, air panas ya kan. Lalu itu harus logis, nggak boleh kita tuangkan dulu air, kita buat kopinya, gulanya, baru cangkirnya. Itu kan nggak logis, akan mengakibatkan namanya tumpah gitu. Lalu harus mencapai tujuan awalnya gitu ya. Tujuan dari masalah tersebut yaitu terciptanya segelas kopi. Nah, itulah contoh algoritma sederhana ya guys. Oke, kita lihat aja dulu. Semoga teman-teman tadi mulai paham ya apa itu algoritma. Di sini ada proses algoritma komponen komputer. Jadi kita tuh harus memiliki namanya input dalam prosesnya dan proses pembuatan algoritmanya guys. Lalu ada proses, setelah itu ada namanya memori, lalu menghasilkan output. Jadi setiap apapun algoritma pemrograman kita harus menghasilkan output. Oke guys, ini ada contoh lebih sederhana lagi daripada secangkir kopi. Misalnya nih kan, kalian haus, jadi kan mau ngisi air ke dalam cangkir. Yang pertama kan langkahnya harus siapkan cangkir atau gelas gitu kan, baru tuangkan airnya. Maka hasilnya cangkirnya terisi air. Jangan nggak logis, tuangkan air dulu baru siapkan cangkir, airnya tumpah guys. Jadi ini bukan algoritma. Salah nih, salah. Ini benar. Ting ting. Kita next aja. Jadi poin inti dari algoritma itu ya guys, yang pertama itu berurutan, yang kedua tuh harus logis, yang ketiga itu tujuannya tercapai. Dah, ini aja sih sebenarnya inti dari algoritma pemrograman ini. Algoritma sih lebih tepatnya. Pemrograman itu lebih ke bahasa komputer. Nah, oke, kita masuk ke situ ya. Mulai dari variabel. Variabel adalah tempat di mana kita dapat mengisi atau mengosongkan nilainya yang memanggil kembali apabila dibutuhkan. Setiap variabel akan mempunyai nama atau identifier dan nilai. Perhatikan contoh yang di bawah ini ya guys. Username itu Joni, nama Al-Khawarizmi, harga 2.500, harga total 34.000. Jadi ini namanya variabel ya guys. Oke, kita lanjut tuh. Nama siswa, bukan nama spasi siswa. Salah nih karena menggunakan spasi. Terus ada XY12, ini juga benar, yang ini salah karena dia dimulai dengan angka. Karena kan tadi tentang variabel kan guys. Terus ini harga underscore total, salah juga karena yang benar itu harga dot total. Dah, karena dia menggunakan karakter. Tadi aku bilang yang salah itu mana? Ini ya. Yang ini yang benar ya guys. Harga underscore total itu benar. Yang ini harga dot total ini salah karena dia menggunakan karakter. Lalu jenis motor sama yang kayak awal tadi itu, nggak boleh pakai spasi. Ini juga rumah for ini kan salah satu menggunakan kata kunci bahasa pemrograman. Ini salah ya guys. Lalu ada konstanta. Jadi di konstanta ini kita tahu dulu pengertiannya adalah variabel yang nilai datanya bersifat tetap dan tidak bisa diubah. Dah, itulah konstanta ya. Konstanta ini juga variabel itu beda gitu. Konstanta adalah juga variabel, bedanya adalah pada nilai yang disimpan. Oke, masuk ke contoh. Contohnya itu jika kita membuat program perhitungan matematik menggunakan nilai pi, itu nggak usah digunakan 3,4141519 bla 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 sampai panjang tuh, nggak usah.
Kita cukup menggunakan konstanta pi. Nah, akan lebih mudahkan penulisan kode pemrograman dibanding mengetik semuanya ya guys secara berulang-ulang. Oke, itu aja. Tipe data. Dah, disinilah tipe data nih kan. Ini adalah jenis data yang dapat diolah oleh gitu ya guys, komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam pemrograman komputer. Setiap variabel atau konstanta yang ada dalam kode pemrograman sebaiknya kita tentukan dengan pasti tipe data. Oke guys, kita lanjut aja ya. Udah ngerti lah kan itu kan. Pengelompokan data ini dibagi dua guys. Namanya yang pertama primitif, yang kedua composite. Oke, primitif ini ada 3, namanya numeric, character, boolean. Composite ini ada array, record, image, date time, dan lain-lainnya, ada subrange, and numerous. Oke, kita cekidot aja nanti guys, saya jelaskan berikutnya. Nah, data numerik. Tipe data numerik ini digunakan pada variabel atau konstanta untuk menyimpan nilai dalam bentuk bilangan atau angka. Kita next aja ya, bisa kalian baca sendiri di sini pahala guys. Inilah contoh penggunaan tipe data numeriknya. Udah, nggak usah pala pusing-pusing sikit, dasarnya aja ini. Nanti kalau lanjut kita buat part berikutnya, oke guys. Oke, sekarang karakter. Karakter ini merupakan tipe data yang paling banyak digunakan. Oke, setelah itu kita masuk ke penggunaan tipe data karakter. Nih dia contohnya juga ya, dipandang-pandang aja. Semoga ngerti nanti, insya Allah dapat hidayah. Oke guys, kita lanjut ya ke data boolean. Nah, data boolean ini kan udah nggak asing lagi gitu kan, dalam bahasa pemrograman komputer. Jadi, tipe data boolean ini digunakan untuk menyimpan data true and false. Jadi, itu udah biasa digunakan. Jadi, sebagian besar pemrograman nilainya itu selain 0 menunjukkan true dan 0 itu melambangkan false gitu guys. Nah, masuklah kita ke data array. Array ini sering disebut juga sebagai lari tipe data yang sudah terstruktur dengan baik meskipun masih sederhana ya guys. Terus ada record and storage. Record and storage adalah termasuk tipe data composite. Nah, record ini dikenal dalam bahasa Pascal Delphi, sedangkan storage dikenal dengan bahasa C++, berbeda dengan array guys. Tipe data record mampu menampung banyak data dengan tipe data berbeda-beda atau heterogen ya, karena dia lebih dari satu gitu. Deklarasi, inilah selanjutnya ya, deklarasi tipe data record and Delphi nih, kayak gini lah contohnya. Oke, kita lanjut ya guys. Selanjutnya ada image. Image ini gambar gitu guys, atau citra, merupakan tipe data grafik. Ini mudah nih. Data time, nilai data untuk tanggal date dan waktu time secara internal disimpan dalam format yang spesifik. Oke, kita lanjut aja guys. Contohnya itu kayak gini. Ini contohnya nih ya. Mana waktu, inilah waktunya, tanggalnya udah. Oke, tipe data lain ada subrange, ini tadi aku jelaskan tuh ya. Lain-lain tuh ada subrange, enumerasi, objek, varian, dah gitulah. Oke guys, selanjutnya ini ada struktur algoritma pemrograman. Nah, di struktur ini aku jelaskan lah ya. Ya sama aja kayak yang di awal tadi yang udah aku jelaskan. Nah, algoritma ini kan dia harus berurutan, ada urutan langkah-langkah logis menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Jadi kalau dia bukan berurut dan tidak logis, juga tidak menyelesaikan masalah, itu bukan algoritma. Udah, itu aja simpelnya. Selanjutnya algoritma itu menghitung luas segitiga tuh kayak gini ya kan. Tapi hasil perbaikan algoritma perhitungan luas segitiga tuh kayak gini guys, ada perbedaan. Nah, bisa kalian baca sendiri ya guys. Inilah yang mau kita pelajarin ya. Start. Gini lah ya. Langsung aja ke Fokker. Nah, ini juga nggak asing lagi nih. Bagan alir adalah skema atau bagan chart yang menunjukkan aliran flow dalam satu pemrograman secara logika. Jadi simbol-simbol yang digunakan flow chart itu ada yang pertama namanya notasi. Ini disebut terminator. Terminator ini biasa terletak di awal dan di akhir suatu algoritma.
Lalu ada namanya notasi yang ini tuh namanya data, digunakan mewakili data input dan output untuk menyatakan operasi pemasukan data dan pencetakan hasil. Lalu ada simbol namanya proses persegi panjang, itu digunakan mewakili suatu proses. Lalu notasi ini disebut decision, digunakan untuk suatu pemilihan penyelesaian kondisi di dalam suatu program. Lalu ada bagian ini ya, notasi ini disebut preparation, digunakan untuk memberi nilai awal dan nilai akhir, penambahan atau pengurangan bagian dan variabel counter. Lalu ada yang seperti namanya predefined process, yang digunakan untuk menunjukkan suatu operasi yang dirincikan dan ditunjukkan di tempat lain. Prosedur, subprosedur, fungsi. Notasi yang disebut konektor, yang digunakan untuk menunjukkan manalah konektor ini. Nah, dia bulat gitu, konektor namanya ya, menunjukkan sambungan dari flow card yang diputus. Kalau ini tuh udah tahulah ya kan, tuh apa namanya, arrow, digunakan untuk menunjukkan arus data atau aliran data dari proses suatu proses lainnya. Kayak gini lah contohnya guys, yang tadi ku bilang tuh kan, namanya terminator tuh terletak di awal sama di akhir. Nih dia. Inilah ada namanya notasi-notasi yang tadi. Ini kan namanya notasi datanya itu kan. Nah, kalau ini kan disebut prosesnya, ini juga lah datanya tuh. Nah, kayak gini lah contohnya ya. Baru ada struktur algoritma berurutan. Jadi guys, ini contoh yang berurutan. Ada juga nanti dia bercabang kan. Ini masih kayak sederhana lah. Nah, bagian ini bahas struktur algoritma berurutan. Misalnya itu kan kayak sama dengan mobil yang sedang berjalan pada jalur lurus dan tidak terdapat persimpangan seperti ini. Nggak ada, dia lurus saja. Tapi nanti ada dia yang dia simpang gitu kan, bercabang. Situ ada penyelesaian lain lagi algoritmanya. Kita next aja lah ya. Ini kan contoh yang dia lurus aja gitu kan, nggak ada cabang. Nah kan ini hadiah. Kalau yang tadi kan lurus saja, tapi ini ada dia cabangnya gitu loh. Nah, harus disesuaikan. Kayak gini lah misalnya kan, kita buatlah kesepakatan dalam suatu perhitungan nilai P sama dengan X tambah Y gitu kan. Jika P-nya positif maka Q sama dengan X kali Y. Sedangkan jika negatif maka Q sama dengan X per Y. Buatlah flowchart-nya untuk mencari nilai P dan Q kayak gitu guys hasilnya. Jawabannya tuh mulai kan. Inilah terminator tadi kan, ini dia P sama dengan X tambah. Kalau dia positif atau ya itu dikali kan, X kali. Kalau tidak dia dibagi. Nah, inilah dia percabangan tadi contohnya. Oke, kita next aja lah ya. Ini sama aja nih percabangan, cuman dia kasusnya agak lain gitu kan, beda sedikit. Algoritma pengulangan, dia berulang gitu guys. Kalau tadi bercabang, ini ulang. Inilah yang berulang. Kondisi pengulangan itu syaratnya harus dipenuhi. Untuk melaksanakan pengulangan syarat ini biasanya nyatakan dalam ekspresi boolean kan. Harus diuji apakah bernilai benar true atau salah. Strukturnya itu ini. Lalu seginilah pengulangan. Jadi dari sini dia kan ngulang lagi ke sini. Ngulang lagi dia. Ini misalnya percetakan, dia itu mencetak 100 kali, jadi dia ngulang lah. Saya tidak mengulangi perbuatan itu lagi, dah ngulang. Sampai sini stop, sampai tarik itu kan guys. Udah, inilah contoh lain. Udah, baru ini juga kayak gitulah, bisa lah kalian lihat pengeluaran ini, pengeluaran arraynya kan. Jadi lanjut aja lah. Inilah contoh-contoh kalau yang C++ itu kan. Ini pun nggak paling apa kali, masih dasarnya kan. Jadi dilihat-lihat aja lah dulu. Ini pengurutan data pada array. Kayak gini ada for card-nya kayak gini. Nah, inilah ada aku dapat quotes ya kan, dari aku cari-cari referensi. Nah, kayak gini lah aku dengar. Kalau imajinasi dan logika sudah dijadiin satu, terus kalian ngoding, itu disebutnya seni guys. Keren gak tuh? Oke guys, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar. Semoga
penyampaiannya adalah sedikit bermanfaat. Kalau nggak sedikit bermanfaat, banyak bermanfaat. Dan semoga kita bisa bertemu di lain waktu lagi di part-part berikutnya. Ya, oke guys, see you, and aku ucapin terima kasih.